Nakama Squad, kembali lagi di vlog Nakama Aquatics. Jadi siang hari ini sekitar jam 1 jam 2-an, Mimin mau ambil paket ikan di stasiun guys. Yaudah tanpa berlama-lama langsung aja tonton sampai habis ya. Ya, Mimin udah sampai di stasiun Sidoarjo. Langsung aja kita ambil paket ikannya ya. Oke, jadi ini Mimin lagi di perjalanan. By the way, ini paket ikannya dikasih langsung sama Venus Aquatics guys ya. Jadi terima kasih banyak buat Venus Aquatics atas ikannya. Akhirnya Mimin udah sampai rumah guys ya. Jadi ini paketnya dari Venus Aquatics. Nih ya. Dilihat dari packagingnya sih mantep banget ya, cukup besar. Nih, ini dia pakai gabus. Dan kayaknya nggak usah lama-lama ya, kita langsung unboxing si gabusnya ini supaya nggak kelamaan guys ya. Ya, jadi ini boxnya udah Mimin buka dan inilah ikan Channa auranti guys. Tuh, lucu banget ya. Dan mungkin ini salah satu ikan favorit kamu nih. Dan ukurannya ini sekitar ya 12 sampai 15 sentian lah. Nih. Mungkin ini jadi salah satu ikan favorit kamu juga. Iya nggak? Coba tulis di kolom komentar ya. Nih, Mimin coba perlihatkan lebih dekat lagi ya. Oke, bentar. Nih, Mimin lihatkan lebih dekat lagi supaya makin jelas ya. Ini dia Channa aurantinya. Oke, nampaknya dia kayaknya masih malu-malu ya guys. Ya udah tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita unboxing plastiknya juga ya. Seperti biasa ya, setiap ikan yang baru datang kita bakal lakukan proses aklimasi dulu guys. Oke, jadi ini proses aklimasinya caranya gampang banget, cukup direndam seperti ini. Atau apa istilahnya dicemplungin sekantong plastiknya ya. Nah kayak gini guys. Karena ini ada kayu-kayunya, Mimin harus hati-hati supaya nggak ngerusak. Oke guys, kurang lebih seperti ini. Dan ini sebenarnya nggak perlu lama-lama banget ya guys. Cukup sekitar 15 sampai 20 menitan aja untuk proses aklimasi. Nah, yaudah kita sambil ngelakuin aktivitas lainnya sambil nunggu si Channa aurantinya ini diaklimasi. Oke, jadi ini karena udah sekitar 15 menitan ya, waktunya kita buka si plastiknya ini ya. Jadi kita bakal langsung buka si plastiknya ini pakai gunting tadi guys, oke? Jadi kita gulungin dulu bagian ujung si kantong plastiknya ini supaya kita masukinnya lebih mudah. Habis itu kita langsung aja ya. Jadi kita bakal masukin si Channa aurantinya ini beserta apa namanya airnya juga guys. Jadi supaya dia itu nggak terlalu kaget ya. Jadi kita masukin si Channa aurantinya itu sekaligus sama airnya juga, oke? Nah, caranya pun juga gampang. Kita langsung aja tuang ya. Kayak gini. Jadi kantong plastiknya kita balik dan biarkan si Channa auranti ini keluar sendiri guys.
Nah, dia udah mulai masuk ke tanknya. Oke, dia udah mulai mengeksplorasi ya, mengeksplorasi tank sekitarnya. Ya, itu nampak ada gang-gang sama kayu-kayuan. Harusnya sih dia suka banget ya sama settingan kayak gini. Jadi mungkin buat kamu yang belum tahu, Channa auranti ini jadi salah satu ikan hias air tawar guys ya. Salah satu jenis ikan gabus juga ya, sama kayak apa? Channa maru, Channa barca ya. Jadi dia sama-sama jenis ikan channa. Nah, untuk asalnya sendiri, si Channa auranti atau juga biasa disebut Channa auranti maculata ini itu berasal dari wilayah paling timur Assam di India guys ya. Jadi dia itu berasal dari India, mungkin lebih tepatnya Sungai Brahmaputra. Nah, jadi di Sungai Brahmaputra habitatnya itu hutan hujan guys ya, hutan hujan yang punya kelembapan tinggi. Nah, dimana kalau misalkan si Sungai Brahmaputra itu kalau misalkan musim panas itu suhunya panas banget guys. Dan mungkin kamu udah bisa nebak ya, karena dia ini hidup di hutan hujan, otomatis tempatnya itu pasti banyak kayak apa, tumbuhan-tumbuhan, kayu-kayu. Jadi apa ya, settingan tank seperti ini ada kayak kayu-kayu atau tanaman air ya kan, itu disukai banget guys sama si Channa auranti ini. Jadi kalau kamu pengen pelihara Channa auranti kayak gini, ya sebisa mungkin kasih dekorasi supaya mirip seperti habitat aslinya. Gimana? Oke kan? Nih, Mimin lihatin penampakan Channa auranti dari atas ya. Jadi asal kamu tahu, si Channa auranti ini merupakan pelompat handal guys. Jadi harus hati-hati ya. Caranya dengan pakai penutup. Nah, kalau soal tipe ikannya sendiri, dia itu ikan tipe atas guys ya. Jadi sebenarnya dia itu sering menghuni area atas. Cuma mungkin ini karena baru datang, ya dia masih agak stres. Jadi dia agak mocok kayak gini guys ya. Jadi ini maklum sebenarnya kalau misalkan ikan itu baru datang. Di tanknya sendiri ini, Mimin juga udah siapin udang air tawar guys. Ya, jadi kalau misalkan dia lapar, dia bisa langsung melahap si udang air tawar tersebut ya. Jadi makannya pun tersedia. Buat kamu yang mau
nemu Cana Auranti kayak gini juga, kamu bisa cek di @venusaquatics ya. Nanti Mimin cantumin Instagramnya. Atau kamu mau lihat stok-stok lainnya, langsung aja kunjungi Instagramnya @venusaquatics guys. Oke? Jadi di @venusaquatics kamu bisa dapetin ikan-ikan yang bisa dibilang kualitasnya bagus banget guys ya. Ngomong-ngomong, si Venus Aquatics ini juga punya channel YouTube loh. Kamu lebih baik langsung aja subscribe ya si Venus Aquatics ini. Kamu bisa lihat ikan-ikannya juga keren-keren banget ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung subscribe sekarang. Karena yang kita pelihara ini ikan cana, dan kalau jatuh tuh bahaya banget ya. Jadi kita harus pakai yang namanya penutup akuarium guys. Nih, Mimin udah siapin ya. Sebenarnya ini bukan ram-raman sih, ini kayak apa ya Mimin bilang ini? Ya pokoknya gini lah, Mimin ini bikin sendiri ya. Ada kabel tis, terus ada kayak putih-putih sama hitam-hitamnya ini. Mimin nggak tahu ini bahannya apa. Pokoknya ini bisa dibuat untuk penutup. Nah, mungkin kalau kamu di rumah adanya kayak kawat ram gitu, atau mungkin kaca, ya itu bisa banget. Atau mungkin kayu. Nah, asalkan nanti kamu tinggal sisain sedikit lubang yang kecil banget buat dia bernafas ya, untuk sirkulasi udaranya. Atau mungkin kalau misalkan filtrasi kamu yang ada di luar, ya berarti nggak apa-apa, itu kamu bagian atasnya tutup rapat kayak gini. Nah, kalau ini kan masih ada kayak celah-celah kecil-kecilnya ya di bagian si hitam-hitamnya itu. Nah, ini Mimin pakai pemberat filter yang nggak kepake nih. Ini sebagai pemberat di bagian sampingnya guys ya. Jadi supaya kalau misalkan dia itu mendobrak, itu masih ada penahannya. Jadi nggak terlalu enteng sih penutupnya itu guys. Nah, itu ada kayak bekas tanaman gitu ya. Langsung aja kita jaring bekas mos yang kemarin itu guys ya. Jadi ini keseret karena filter guys ya. Karena itu kan arusnya ke arah filter. Jadi maklum kalau ada beberapa tanaman kayak mos gini yang terseret arus guys ya. Nah, ini Min taruh di situ dulu untuk sementara, dan langsung kita tutup tanknya guys. Karena arwana juga lompat ya. Jadi harus hati-hati juga. Dan kira-kira seperti ini guys untuk pengamanan dari atas ya. Ya gimana ya, karena kalau misalkan kita ngomongin penutup akuarium, banyak loh yang menyepelekan. Dan ketika misalkan ikannya loncat terus mati ya kan, telat penanganannya, itu pada nyesel semua guys. Jadi untuk penutup ini kalau bisa kamu sediain dulu sebelum kamu beli guys. Ya entah apapun bahannya ya, yang penting selama itu make sense, selama itu masuk akal untuk dibuat penutup seperti ini ya. Kalau ini kan Mimin yang hitam-hitam ini Mimin bikin sendiri, tapi masih masuk akal lah buat si penutup itu. Kamu kira-kira sendiri, jadi nggak terlalu ringan dan nggak terlalu pengap. Seenggaknya ada celah-celah kecil banget untuk si udaranya itu bersirkulasi guys ya. Ya udah, itu tadi guys, kita udah masukin Cana Aurantinya ke tank baru. Jadi kita sekarang punya teman baru, Cana Auranti. Nah, semoga dengan tank yang penuh ganggang, kayu-kayu atau tanaman air lainnya ya, dia bisa nyaman guys karena sesuai habitat aslinya. Dan di tank ini kan sudah ada Cana Auranti. Kira-kira tank yang sebelah ini ya buat ikan apa lagi guys ya. Mimin bingung nih, apakah ikan palmas atau ikan apa? Coba bantu Mimin tulis di kolom komentar ya. Kira-kira ikan apa yang cocok buat ruang sekat kedua ini? Apakah palmas lagi atau
Cana lagi atau mungkin Palmas atau yang lainnya guys ya. Ya udah sekian aja dari Mimin. Sampai jumpa di vlog selanjutnya ya. Dah.